Assalamualaikum Dunsana semua. Halo Dunsana, perkenalkan nama saya Nimar. Kali ini Nimar akan menjelaskan tentang komunikasi. Dunsana ada yang tahu apa itu komunikasi? Nah, secara umum komunikasi diartikan sebagai suatu bentuk penyampaian informasi, bisa berupa pesan, gagasan, dan ide bersumber dari salah satu pihak yang ditujukan untuk pihak lainnya. Biasanya komunikasi dilakukan melalui dua cara, yakni secara verbal dan nonverbal. Poin terpentingnya adalah pesan tersebut dapat tersampaikan ke pihak yang diberikan pesan tersebut. Komunikasi menurut William F. Gluck, yaitu definisi komunikasi dapat dibagi menjadi dengan dua bentuk, yaitu komunikasi antar pribadi, interpersonal communication, yaitu proses saling bertukar informasi secara pemindahan pengertian antara dua individu atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. Komunikasi dalam organisasi, organization communication, yaitu proses di mana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada orang-orang dan lembaga-lembaga di luar organisasi, namun masih terkait dengan organisasi tersebut. Nah, sampai di sini Dunsana sudah paham apa itu komunikasi? Selanjutnya, Nimar akan menjelaskan apa itu paradigma ilmu komunikasi menurut Klein and White 1996. Paradigma ilmu komunikasi adalah tradisi intelektual ini yang lebih populer ditemukan dengan istilah paradigma. Paradigma adalah landasan yang menjadi pijakan membangun teori yang saat ini mulai akrab dengan kita, yang bergaul dalam lingkungan akademia. Paradigma memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah perkembangan suatu ilmu pengetahuan, termasuk ilmu komunikasi. Paradigma atau bagaimana seseorang memandang dunia mempengaruhi nilai, tujuan, dan gaya penelitian ilmuwan. Kuhn menyebut perubahan paradigma ini sebagai revolusi ilmiah. Dalam tradisi ilmu komunikasi sendiri, belum ada suatu revolusi ilmiah yang hadir menjawab permasalahan zaman yang selalu terbarui oleh pembangunan dan perkembangan teknologi. Realitas-realitas komunikasi masih dilihat menggunakan kacamata atau paradigma yang sudah lapuk. Nah, di sini Nimar akan menjelaskan 3 paradigma dalam ilmu komunikasi. Yang pertama, paradigma klasik. Paradigma ini menempatkan ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu-ilmu alam fisika, menempatkan ilmu sosial sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan deduktif, logik dengan pengamatan empiris, bertujuan menemukan hubungan sebab akibat yang dapat digunakan memprediksi pola-pola umum dari gejala sosial tertentu. Yang kedua, paradigma konstruktivisme. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action. Ilmu diperoleh melalui pengamatan langsung dari rinci terhadap perilaku sosial dalam suasana keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan atau mengelola dunia sosial mereka. Dan yang ketiga, paradigma kritis. Paradigma ini mendefinisikan ilmu sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkap the real structures di balik ilusi atau kesadaran palsu yang ditempatkan di permukaan, bertujuan membantu membentuk suatu kesadaran sosial agar seseorang atau masyarakat dapat memperbaiki dan merubah kondisi kehidupannya. Nah, sekian dulu ya penjelasan Nimar tentang komunikasi dan paradigma ilmu komunikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.